Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Saya ucapkan terima kasih kepada setiap rekan-rekan media pers yang hadir pada hari ini atas undangan untuk pemberitaan dan juga peliputan terkait konferensi pers yang kami adakan, tim bantuan hukum dan mencari keadilan bagi keluarga Ibtu Tommy Samuel Marbun. Telah hadir bersama-sama dengan kami dari dua keluarga ya. Yang pertama adalah dari keluarga Marbun. Ada ayah dari Ibtu Tommy, Bapak Marbun, lalu ada ibu dari Ibtu Tommy, Inang Gultom, lalu ada adik yang juga merupakan pengacara Tommy, yang pada akhirnya bersatu dengan kami menambahkan kekuatan, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah hanya untuk mencari keadilan dan kepastian di mana keberadaan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Lalu juga hadir bersama kami, bersama kita semua di sini ada istri dari Ibtu Tommy Samuel Marbun yang juga ibu dari seorang anak ya yang bernama Shem. Mungkin ada di mobil ya, gitu ya. Lalu hadir juga di tengah-tengah kita mertua dari Ibtu Tommy Samuel Marbun, Bapak Tarikan. Bapak ini purnawirawan kepolisian. Jadi dalam prakteknya kemarin banyak juga berkontribusi mencari langsung dengan segenap pikiran dan tenaga. Dari mulai dinyatakan hilang sampai dengan pencarian ketiga, bahkan sampai saat ini. Lalu ada mertua perempuan dari itu Tommy Samuel Marbun, Nyonya Tarigan, dan tentunya kami semua yang hadir di sini dari tim bantuan hukum dan mencari keadilan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Perkenalkan, nama saya Martin Lukas Simanjuta. Telah hadir juga di samping saya ada Bang Jelani Kristo, ada Kak Elisa Ragi, dan ada Amang Manotarta Pubolon, dan juga rekan Genu Waru. Dan juga masih banyak lagi rekan-rekan advokat kami yang lain di belakang kami dan juga di depan ya, yang tentunya mungkin nanti pada bagian penutup juga akan kami sampaikan siapa-siapa saja. Lalu hadir juga bersama-sama dengan kami, ya, inang kita yang cantik, di mana setiap ada ketidakadilan, di mana setiap ada orang-orang yang tidak bersuara, yang bisa tidak bersuara, ada juga inang di situ untuk mewakili supaya orang-orang yang tidak bersuara ini bisa menyampaikan suaranya kepada orang-orang ataupun pejabat yang seharusnya mendengarkan suara-suara ataupun jeritan tangis setiap insan warga negara Indonesia yang sedang kesusahan. Inang Irma Huta Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pers dan media, hari ini kami hadir di sini mengundang bapak-bapak, ibu-ibu. Tujuannya adalah hanya satu, untuk meminta negara ini dan juga pemerintah bertanggung jawab untuk menemukan anak bangsa yang bertugas sebagai perwira kepolisian yang diberikan penugasan secara resmi sebagai penegak hukum. Namun dalam menjalankan proses penegakan hukum justru yang bersangkutan hilang sampai sekarang tidak ditemukan di mana limbahnya. Sudah beberapa kali diadakan upaya untuk mencari keberadaan beliau. Namun faktanya sampai saat ini belum ketemu atau belum ada satu petunjuk pun di mana tanda-tanda keberadaan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Tentunya ini menimbulkan kesedihan dan kedukaan bagi keluarga yang sampai saat ini tidak mengetahui di mana keberadaan Tommy. Dibilang meninggal enggak, keluarga masih meyakini bahwa Ibtu Tommy Samuel Marbun masih ada. Karena kenapa? Negara tidak bisa memberikan suatu petunjuk di mana keberadaan jenazahnya kalau meninggal. Sehingga ini merupakan tanggung jawab negara
dan tugas setiap aparat penegak hukum dan juga stakeholders terkait untuk menemukan di mana itu Tommy Samuel Marbun kalau dia masih hidup, atau di mana jasadnya ketika memang itu Tommy Samuel Marbun sudah atau telah gugur. Itu hutang negara yang harus dibayar kepada keluarga itu Tommy Samuel Marbun. Tidak ada tawar-menawar kalau untuk itu, teman-teman. Wajib. Tidak bisa atas alasan takdir, atas alasan lapangan, atas alasan sumber daya, tidak dilakukan pencarian sampai ketemu. Minimal kalau tidak bisa ketemu utuh, bisa ditemukan potongan ataupun petunjuk-petunjuk lain yang menandakan bahwa memang beliau gugur dalam tugas. Karena ini masalah kepastian. Apa yang akan disampaikan oleh keluarganya kepada anaknya nanti, Chef? Di mana bapaknya? Apa statusnya? Hilangkah? Kalau hilang, di mana? Kalau misalkan meninggal, di mana jasadnya? Di mana bisa dikuburkan? Di mana dia bisa nanti berdoa? Anak dan keluarganya ini bagi bapaknya untuk menghormati kehidupan ataupun tugas yang telah dilakukan. Ini kewajiban negara. Sebagai tambahan, sebelum nanti teman-teman saya melanjutkan pada beberapa bagian, kami telah menerima kuasa dari keluarga, dan setelah menerima kuasa di awal bulan Juni, kami sudah menindaklanjuti dalam bentuk pengiriman dan menyerahkan surat secara langsung kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, di mana surat tersebut kami urai dengan jelas dengan permohonan untuk dapat melakukan pencarian yang keempat, dengan isinya nanti tim yang pencari fakta yang tergabung dalam tim tersebut bukan hanya dari kepolisian, supaya pencarian itu bisa lebih optimal. Lalu selain kepada kepolisian atau kepala kepolisian, kami juga sudah bersurat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, karena kita ini kan rakyat, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat atau Komisi 3 dalam hal ini merupakan salah satu aspirator yang bisa menyampaikan suara kami tatkala mungkin nanti suara-suara kami tidak tersampaikan ke pemerintah. Hari Selasa lalu tanggal 10 Juni surat tersebut sudah diterima di bagian kesekjenan ya, rekan Jelani. Dan kami berharap dua surat ini dapat segera direspon sehingga kami bisa menyampaikan secara langsung, secara tatap muka dan dengan presentasi terhadap apa-apa saja yang pada saat pencarian ketiga kami lihat itu ada beberapa kejanggalan dan juga belum optimal. Ini versi keluarga. Kalau memang versi dari tim pencariannya sudah optimal, tentunya ini kan ada check and balances. Seperti contoh kemarin pada saat pencarian pertama itu ya, namun tadi kan sempat ada mengatakan bahwa ada KKB. Ternyata KKB itu sumbernya dari dukun. Bukan ada KKB, tapi menurut dukun ada KKB di sana. Ini pada saat pencarian pertama ya. Namun tadi kan secara fakta nggak ada. Nah, ini disampaikan kepada pimpinan di pusat, sehingga pada saat itu pimpinan dari pusat nanya, KKB-nya ada di mana? Ada di hutan, jaraknya berapa meter? 400 meter. Bagaimana cara kau melihat KKB di hutan dengan jarak 400 meter? Sampai ada pertanyaan seperti itu. Nah, makanya hal-hal seperti ini ternyata ada lagi berulang di pencarian ketiga, sehingga sangat dirasa penting bagi keluarga dan juga tim penasihat hukum untuk memaparkan apa-apa saja kejanggalannya. Oke, tak perlu berlama-lama. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Amang Manotar Tepugul. Selamat sore, terima kasih teman-teman dari media dan juga rekan-rekan saya dari tim bantuan hukum dan pencari keadilan bagi keluarga Ibtu Tommy Marbun. Pertama, perlu kami sampaikan apa saja kejanggalan dalam pencarian ketiga yang sudah dilakukan di Teluk Bintuni, Papua. Pertama, tidak dilakukannya pencarian di lokasi titik merah atau di TKP. Ya, tidak dilakukannya pencarian di titik merah atau TKP, lokasi di mana Ibtu Tommy Samuel Marbun itu hilang
Ya. Lokasi hilangnya Ibtu Marbun dikenal sebagai titik merah, namun tidak pernah dijadikan fokus pencarian. Istri dari Ibtu Tommy Marbun menyampaikan pertanyaan terkait pencarian di titik lokasi kejadian hilangnya Ibtu Tommy Marbun dan ditanggapi oleh Brigjen Gatot M bahwa titik tersebut ada, namun berbeda informasi dari pihak Basarnas bahwa tidak pernah melakukan pencarian di titik merah hanyutnya Ibtu Tommy Samuel Marbun, tapi hanya mencari di titik hijau, di titik kuning. Justru pencarian dilakukan di lokasi lain atau titik hijau dan kuning yang tidak ada relevansinya secara geografis dengan lokasi kejadian di mana hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Yang kedua, tidak dilakukannya olah tempat kejadian perkara atau TKP. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hingga kini belum pernah dilakukan oleh olah TKP. Ya, secara sah dan prosedural di lokasi tempat korban diduga hanyut. Bahkan rekonstruksi yang dilakukan berada di sungai yang berbeda, di tempat yang berbeda dilakukannya, tanpa dasar parameter atau pembatas wilayah yang sah. Nah, kemudian bahkan peran pengganti sampai saat ini tidak diketahui oleh pihak keluarga, tidak diberitahukan kepada keluarga. Namun yang ketiga yang perlu kami sampaikan terkait hilangnya Ibtu Tommy Marbun, hilang dan kembalinya alat komunikasi korban milik Tommy Marbun berupa handphone atau telepon genggam itu sempat hilang. Ya. Nah, kemudian satu unit tidak dapat diakses atau dengan kata lain handphone Tommy Marbun itu sudah diblok. Nah, dan opsi pembukaan melalui reset ditolak karena beresiko menghapus data penting. Ya. Nah, kemudian handphone tersebut dibawa dari TKP oleh Bribtu Ilham. Sementara HP itu, HP anggota lain seperti milik anggota Roland disebut hilang tetapi terdeteksi di dalam hutan. Poin keempat yang perlu kami sampaikan adalah pengumpulan dan penahanan alat komunikasi sebelum operasi dilakukan. Nah, tidak seperti operasi pada umumnya, sebelum menyeberangi sungai, barang-barang anggota seperti handphone, rompi, senjata api pendek, dan helm anggota dikumpulkan di titik ambus atau titik kumpul di Sungai Cipedak, yang mana jarak tempuh dari titik kumpul tersebut ke titik tempat kejadian hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Pengumpulan dilakukan tanpa prosedur baku dan tanpa alasan operasional yang jelas. Nah, kemudian kejanggalan lain yang kelima ya, tidak diperiksanya saksi fakta atau yang melihat dan mengalami peristiwa. Dalam perkara hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun, ada beberapa saksi fakta di lokasi kejadian atau TKP, namun hingga saat ini saksi fakta tersebut tidak pernah diperiksa. Ya. Nah, poin yang keenam, tekanan yang terjadi dan dialami oleh keluarga dan pernyataan sepihak. Saat berada di TKP, keluarga korban ditekan oleh Kapolda untuk menerima bahwa kasus ini bukan sabotasi, bukan konspirasi atau pembunuhan. Nah, pernyataan tersebut tidak berdasar dan berpotensi mengintervensi proses hukum dan investigasi. Kejanggalan yang ketujuh, penawaran tidak wajar kepada adik kandung Ibtu Tommy Samuel Marbun. Ya, ada penawaran kepada keluarga di ceritanya. Saat di lokasi kejadian, saudara kandung Ibtu Tommy Samuel Marbun yaitu Monteri Marbun mendapatkan tawaran menjadi polisi Paminal Mabes. Ada tawaran kepada adik Ibtu Tommy Samuel Marbun itu dari Paminal Mabes. Sini ada orangnya, nanti bisa diklarifikasi bersangkutan. Hal tersebut tidaklah etis dan wajar di saat keluarga sedang fokus mencari keberadaan hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Kejanggalan yang ke-8, video klaim KKB yang disampaikan oleh Propam Polri. Dalam pertemuan dengan pihak keluarga ditampilkan video dari KKB yang mengaku bertanggung jawab atas hilangnya korban. Namun validitas video itu belum dapat diverifikasi secara forensik
dan seolah diarahkan untuk mengalihkan tanggung jawab institusi. Oke. Nah, poin yang ke-9, tidak ada sterilisasi TKP meski terdapat 3 jenderal di lokasi. SOP atau SOP pengamanan operasi di zona merah tidak dijalankan meski terdapat 3 perwira tinggi di lokasi. Tidak dilakukan sterilisasi di sungai kiri kanan. Kontak tembak pun terjadi di sekitar lokasi tersebut. Kejanggalan yang ke-10, penawaran yang tidak wajar kepada keluarga. Ada penawaran itu kepada keluarga. Ada apa ini ya? Kok keluarga ditawar-tawarin sejumlah uang seperti itu? Terdapat laporan bahwa Kapolres sempat menawarkan proyek senilai 4 miliar rupiah kepada istri korban. Ada di samping saya. Setelah kejadian, yang menimbulkan pernyataan serius mengenai integritas dan motif apa? Kenapa menawarkan proyek senilai 4 miliar kepada saudara itu Samuel Marbun, istrinya ada di sebelah. Nah, kejanggalan yang ke-11, pemeriksaan dan pelaporan senjata api. Perihal senjata api Ibtu Samuel Marbun, pihak keluarga belum mengetahui apakah telah diperiksa senjata selesai tugas dan isi pelurunya masih lengkap atau tidak. Ya. Adanya laporan terkait pertanggungjawaban senjata setelah operasi tersebut. Nah, kemudian poin ke-12, kejanggalan yang ke-12 adalah sangatlah tidak wajar saat seorang aparat negara kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus menggunakan uang pribadi untuk membiayai operasional dalam operasi senyap yang harus ditanggung oleh Ibtu Tommy Marbun sebesar 30 juta rupiah. Jadi keluarga Tommy Samuel Marbun lah yang membiayai operasi ini. Ya, teman-teman ya. Nah, poin yang terakhir, poin ke-13, tidak pernah dilakukan sterilisasi pencarian. Ya. Dalam pencarian ketiga, Kapolda tidak mengirimkan personil anggota Brimob atau dari Mabes TNI untuk melakukan pengamanan sterilisasi ataupun pencarian di TKP atau tempat kejadian perkara. Kejanggalan lain akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Mang Manapar Tambulat. Dilanjutkan oleh rekan Kenu Waru. Baik, terima kasih. Kami melanjutkan beberapa kejanggalan dalam pemeriksaan di Paminal. Jadi ada 4 poin yang merupakan kami membuat banyak kejanggalan di sini. Yang pertama, keterangan dari anggota Bimo Stefanus. Apa kejanggalannya? Dari hasil pemeriksaan saat tim ke Paminal Mabes, yaitu awal mula kejadian ketika anggota Bimo Stefanus mencari kayu untuk mengecek kedalaman sungai. Saat dicek ke dalam air, bunyi tiba-tiba bunyi jadi bunyi airnya. Dan yang berenang adalah Ibtu Tommy Marbun. Bimo Stefanus pun ikut berenang. Nah, infonya mereka bersama hanyut dan ada suara teriak dan Rola keluar dari hutan dan melihat Ibtu Tommy Marbun ada di tandusan. Nah, itu keterangan dalam BAP-nya. Yang kedua, pimpinan Paminal. Ya, pimpinan pemeriksaan di Paminal di daerah yang pimpin kompol pangkatnya. Ya, pangkatnya kompol. Yang diperiksa AKBP dari Akpol. Yang ketiga, kejanggalan ketiga adalah surat permintaan Basarnas diragukan kelaksaannya. Ini yang menjadi pertanyaan, ya. Surat permintaan bantuan pencarian kepada Basarnas yang disampaikan oleh Wakapolres tidak memiliki tanda terima atau bukti pengiriman. Jadi Basarnas juga menyatakan tidak pernah menerima atau menindaklanjuti surat tersebut. Nah, yang terakhir yang menjadi kejanggalan dalam pemeriksaan di Paminal ini adalah tidak diperiksanya seluruh personil di Mabes Polri. Ya, tidak pernah diperiksa. Seluruh personil yang berada dalam satu operasi tidak diperiksa oleh Propam Mabes Polri, melainkan hanya diperiksa di Polda, di daerah. Ya.
Pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh pihak Irwasop atau Divisi Pengamanan Internal Pusat atau Paminal. Ya, itu beberapa. Terima kasih. Selanjutnya diri. Terima kasih rekan gitu. Sebelum saya sampaikan kepada Kak Elisa lagi, ini poin 4 ini maksudnya begini teman-teman ya. Jadi yang bertugas bersama-sama dengan Tommy pada saat hilangnya Tommy itu tidak diperiksa di Mabes Polri atau di Paminal Mabes Polri, tapi diperiksanya di daerah. Nah, secara psikologi berbeda ini teman-teman. Ya, kalau diperiksa di Mabes, dipisah, diperiksa lama, ini pasti akan ada yang berbeda ini statementnya atau keterangannya. Ya, ketimbang dia diperiksa di daerah, diperiksa bareng-bareng, pasti berbeda. Saya tahu kok step-step dan prosedurnya bagaimana Mabes kalau sudah memeriksa gitu ya Pak Minal. Nah ini tidak dilakukan, yang dipanggil itu hanya perwira saja seperti Kapolres dan Kapolres. Ya, itu tadi saya coba pertajam. Lalu yang berikutnya terkait surat Basarnas. Surat Basarnas ini kami juga punya surat ya, langsung dari Basarnas, nanti mungkin akan disampaikan oleh Terry Marbun yang menyatakan tidak pernah ada surat ke Basarnas dari Polres. Nah makanya kalau Paminal memeriksa Wakapolres memiliki surat, pernah nggak dikonfirmasi ke Basarnas? Pernah nggak ditanya ke Terry lagi setelah diperiksa? Kok tiba-tiba mengeluarkan surat? Ya, belum cukup bukti gitu loh. Ya, kalau belum cukup bukti ya dicari kan, bukan dilaporkan doang, cari. Jadi saya pikir itu untuk mempertajam. Waktu dan tempat selanjutnya saya berikan kepada rekan Eli Saragi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman media, saya lanjutkan. Setelah tadi kami membacakan kejanggalan-kejanggalan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang barusan kita dengarkan bersama-sama, maka dalam hal ini kami meminta ataupun menuntut, memohon. Yang pertama, pemeriksaan terhadap seluruh alat komunikasi yang digunakan oleh Bribka Rolando Manggapo, Wakapolres Kompol Ade Luther Farfar, serta Kapolres AKBP Dr. Hoirudin Wahid sejak tanggal 2 sampai 31 Desember 2024. Yang kedua, pemeriksaan senjata dan sisa peluru seluruh personil, termasuk yang berada dalam longboat bersama Ibtu Tommy Marbun, serta audit menyeluruh terhadap alat komunikasi dan senjata api yang digunakan dalam operasi. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat dalam pengambilan dan pengembalian HP itu Samuel Marbun. Yang menghantarkan HP itu adalah Ilham. Selayaknya, sewajarnya dia juga harus diperiksa, itu maksudnya. Yang selanjutnya, keempat, pemeriksaan terhadap personel yang melakukan penembakan terhadap individu bernama Martin yang disebut sebagai anggota KKB guna menelusuri kemungkinan salah sasaran. Yang kelima, pemeriksaan terhadap personel yang menyampaikan informasi tidak akurat kepada keluarga korban. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa Kapolres, antara Kapolres, Wakapolres, dan Roland sebagai Kanit Resmo Polres Teluk Bintuni memberikan informasi yang berbeda-beda. Pertama menyampaikan bahwa Ibtu Tommy Samuel Marbun longboatnya terbalik. Kapolres kembali menyampaikan bahwa karena Ibtu Tommy Samuel Marbun duduknya di belakang sehingga tergelincir dan jatuh, tidak ada yang melihat. Bahkan teman-teman satu longboatnya pun katanya tidak ada yang melihat. Yang ketiga, dari Roland menyampaikan bahwa dia sendiri melihat Samuel berjalan dari sungai yang satu pada saat menyeberang, dan tiba-tiba dia berada di atas tambusan, ada gundukan tanah, dan hanya sebentar mengangkat tangan satu kali, tiba-tiba hanyut oleh sungai. Jadi kami meminta kepada ketiga yang memberikan informasi yang berbeda ini kepada keluarga untuk turut serta diperiksa. Selanjutnya,
Pengulangan pencarian keempat secara menyeluruh di titik lokasi hilangnya Ibtu Tommy Marbun dengan dugaan kuat bahwa beliau bukan tenggelam, melainkan mengalami tindakan kekerasan, termasuk kemungkinan penembakan dan penguburan tanpa prosedur resmi. Karena seorang perwira tidak mungkin bisa hanyut kalau kita melihat sungainya itu tidak dalam. Selanjutnya, dilakukan olah TKP resmi dan terbuka di titik merah tempat korban dilaporkan hilang. Selanjutnya, di seluruh personel yang terlibat dalam operasi diperiksa oleh Irwasum atau di Propam Mabes Polri, bukan oleh pemeriksa daerah. Selanjutnya, penelusuran terhadap motif dan maksud penawaran proyek kepada istri korban yang senilai 4 miliar. Pengawasan langsung dari Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kompolnas untuk memastikan objektivitas penanganan kasus ini serta keterlibatan aktif Komisi Kepolisian Nasional serta institusi pengawasan lainnya agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan dan objektif demi keadilan. Selanjutnya kami juga menuntut klarifikasi dan tanggung jawab terbuka dari Kapolres, Wakapolres dan Kapolda Papua Barat atas seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini. Selanjutnya kami juga meminta kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia harus segera membentuk tim pencari fakta tahap 4 secara independen. Dan kami juga meminta audiensi resmi dengan Kepala Basarnas agar dilakukan operasi pencarian ulang. Kami juga menuntut kepada Komisi 3 DPR RI diminta kembali mengadakan rapat dengar pendapat bersama keluarga dan tim bantuan hukum. Selanjutnya, kami meminta untuk publikasi terbuka hasil investigasi dan dokumentasi dari Mabes Polri, Polda Papua Barat, dan Propam untuk kejelasan dan akuntabilitas publik. Selanjutnya tuntutan tambahan kami disampaikan Bapak Jelani, silakan. Oke, baik, saya akan melanjutkan dengan poin ke-7, tuntutan tambahan yang harus dilakukan. Pertama, klarifikasi menyeluruh dari Wakapolres atas pernyataan bahwa telah diminta bantuan Basarnas yang hingga kini tidak dapat dibuktikan secara administratif. 2. Penjelasan mengapa pencarian dilakukan di lokasi yang tidak sesuai dan tidak dengan titik hilang korban. Ini aneh sekali, tapi nyata. Harusnya yang saya tahu, yang kami tahu, olah TKP cari tempat di mana terjadi titik kalau terbalik speedboatnya di situ. Terus kedua, di mana itu Tommy berenang, apakah hanyut? Atau di mana titik di mana jatuh tergelincir? Ya, ini harusnya di titik A di tempat kejadian, dicari di D atau G. Kira-kira masuk akal logika sehat nggak? Saya nggak tahu. Penyidik ini, Kapolri ini, pemeriksaan ini belajar hukum dari mana? Waduh, urusan ini kalau begini. Oke, selanjutnya. Evaluasi atas informasi kontak tembak dengan KKB yang disebut-sebut menjadi alasan terkendala pencarian. Wah, ini kalau sudah percaya dengan dukun, informasi dari dukun, bukan fakta. Waduh, apa yang mau kita, keadilan didapatkan oleh pihak keluarga. Audit dilengkapkan terhadap seluruh senjata, sisa peluru, dan pelengkapan personel. Minta klarifikasi dari Kapolres dan Kapolda mengenai alasan pencarian tidak dilakukan TKP. Usut kebenaran dengan alibi penembakan Martin sebagai upaya menutupi fakta. Ya, jadi semua ini harus terungkap dan harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Oke, poin 8, penutup. Kami menegaskan bahwa hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun bukan sekedar tragedi personal, tetapi juga ujian bagi keadilan institusi negara. Kami berdiri di sini bukan
bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk menuntut terang atas sebuah peristiwa yang tidak dapat dijelaskan logika personel dan murni kemanusiaan. Dan kami menegaskan kembali bahwa keluarga besar Ibtu Tommy Samuel Marbun hanya menginginkan kejelasan, keadilan, dan kebenaran atas hilangnya salah satu putra terbaik bangsa dalam bertugas. Kami percaya tidak dapat satupun prajurit negara yang boleh hilang tanpa pertanggungjawaban institusi. Kami tidak akan berhenti sampai hak-hak korban dan keluarga ditegaskan secara hukum dan moral. Jadi sampai kapanpun kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan ini, keluarga dan pengacara. Kami berharap dan kami masih percaya dari institusi kepolisian, Bapak Kapolri secara khusus mampu dan sanggup mengatasi ini. Masalahnya sebenarnya gampang sekali kok. Petunjuk sudah ada kok, kronologis dari awal bagaimana ceritanya, tinggal dilaksanakan mau enggak? Kira-kira kalau Kapolri tidak mampu, ya serahkan kepada tim hukum aja, biar kami melibatkan dari mungkin dari kejaksaan, dari TNI begitu ya, untuk mencari ini. Tetapi secara khusus kami dari tim kuasa hukum akan meminta Presiden untuk turun tangan untuk menyelesaikan ini. Ketika kasusnya si Sambo bisa terungkap, ini polisinya polisi loh. Masa ini nggak bisa sih? Hanya pertanyaan mau atau tidak, atau mau ditutup-tutupi supaya kami juga tahu Tommy ini hilang atau dihilangkan. Itu harus jelas. Oke? Kepada semua pihak kami mohon keterlibatan aktif dalam mengawal dan menuntaskan kasus ini. Hanya dengan kejujuran, transparansi, dan komitmen terhadap hukum, kita bisa menyelamatkan kehormatan Polri dan keluarga korban. Demikian konversi pers ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab. Kami mengundang seluruh pihak termasuk media, masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini agar terang benderang di hadapan hukum dan nurani publik. Kami berharap konferensi pers ini dapat menjadi langkah awal untuk mengungkapkan kebenaran sekaligus mendorong pihak berwenang khususnya kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak tegas, profesional, dan mengutamakan prinsip keadilan. Jadi kalau kepolisian masih mau diharapkan untuk dipercaya oleh masyarakat, melindungi, mengayomi, tolong ya Kapolri lakukan tindak ya anak buahnya, baik tadi Kapoldanya dipanggil, Kapolresnya dipanggil, Wakapolresnya dipanggil, dan Roland Kanitnya dipanggil, dan semua yang turun ke TKP harus dipanggil. Begitu ya, jangan sampai ada ditutup-tutupi dan jangan ada dusta di antara kita. Kami berharap bahwa Kapolri, pemerintah, presiden memiliki hati nurani di sini. Ya, kira-kira kalau korban ini dia sebagai keluarga mereka seperti apa? Kami sebagai pengacara turut terpanggil, turut merasakan apa yang keluarga rasakan. Jadi, adapun pengacara yang sudah terlibat di sini ada 66. Oke. Terima kasih. Penutup, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim pengacara yang sudah terlibat di sini ada 66 pengacara dan kemungkinan terus akan bertambah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya akan sambutkan satu persatu ya, sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi yang mulia. Kenapa saya bilang profesi yang mulia? Karena kami semua di sini terpanggil untuk membantu keluarga tanpa meminta bayaran. Saya pertegas di sini, Rp1 pun tidak kami kenakan biaya. Jadi kalau kami saja advokat peduli kepada petugas kepolisian, seharusnya institusi kepolisian jauh lebih peduli terhadap anggotanya. Dan negara ini wajib bertanggung jawab. Gak ada cerita katanya takdir. Gak boleh itu. Oke. Saya dengan Martin Lukasiman Juntak. Lalu ada Bang Saur Siagian.
lalu ada Bang Kamarudin Simanjuntak, ada rekan saya Jelani Kristo, ada Kak Elisa Ragi, lalu ada Bang Fredrik J. Pinagunari, lalu ada Abang Nelson Simanjuntak, lalu ada Kakak Rosalina Simanguso, rekan Penny Damaris, lalu ada rekan Christian Latumenten, ada rekan Julia Buhari, lalu ada rekan Marija, rekan Tumini Ali, rekan Endang Sula Setiawa, rekan Handoko Setiojo Jubono, lalu ada rekan Muhammad Ferry Insan, ada rekan Sri Isnenti Kustriani, ada rekan Andreas Andi Irawan, rekan Riston Silalahi, rekan Yuspan Zaluku, rekan Maman Arde, rekan Giasiam Baton, rekan Esa Jadi Simanjuntak, rekan Sobari Kamil, rekan Kartika Nirmala, rekan Adil Putra Hulu, rekan Porkis Parlaungan, rekan Dadang, rekan Steven Simanjuntak, rekan Teti Mariana Sitanggang, rekan Jen Caroline Mapailai, rekan Maruga Sinaga, rekan Genuwaru, rekan Rapen Ame Sinaga, rekan Robi Paul, rekan Gading Simanjuntak, rekan Monteri Marbun, rekan Manotar Tampu Bolon, rekan Jointar Gultom, rekan Alfian Mark Sinaga, rekan Huala Herianto, rekan Mulyadi Yasin, rekan Ratno Superintendent, rekan Novel Herianto, rekan Brandes Utapia, rekan Rohmani, rekan Ardito Balintang Simanjuntak, rekan Ferdi Yerminase, rekan Pintor Marulak Tampu Bolon, rekan Eli Susanti, rekan Dedi Syahputra, rekan Juniper Panjaitan, rekan Musa Darwin Pane, rekan Sastra Dwi Sentosa, rekan Norma Andriani Nafis, rekan Julantri Manalu, rekan Enrik Arsinus Limbong, rekan Riko, rekan Rahman Joko Purnomo, rekan Deden Setiawan, rekan Jansen Edinata Simanjuntak, rekan Julius Renaldo, rekan Suyono, rekan Hendra, rekan Kadrin, rekan Suryo Pranoto, rekan Henry Tampu Bolon, rekan Nathaniel, EM Hutagaul, dan rekan Marto Wibowo. Demikian teman-teman pers. Selanjutnya nanti kami akan berikan kesempatan kepada rekan-rekan pers untuk memberikan ataupun melakukan sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan berikan waktu kepada Inang Irma untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Inang Irma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya merasa mendapat kehormatan Inang Amang karena diminta untuk menjadi orang yang boleh berbicara untuk urusan sosial dan juga membantu keluarga dalam menghadapi ini. Karena belajar dari pengalaman Joshua pada kasus Sambo, tadi sudah dibahas oleh para pengacara di sini bahwa banyak sekali kejanggalan yang terjadi, banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal yang seharusnya menjadi perhatian bagi kepolisian kita. Namun ada hal yang sama pentingnya dengan peristiwa investigasi, penyidikan atau pencarian, yaitu batin dan mental dari keluarga. Secara emosi, secara psikologis, bisa kita bayangkan atau tidak bagaimana rasanya keluarga yang selama 6 bulan ini tidak ada kepastian sama sekali. Waktu kita di kasus Joshua, kita tidak punya kepastian apakah dia dibunuh ataukah dia mati karena tembak-tembakan sesuai dengan penjelasan yang diberikan. Namun itu memerlukan 2 tahun pada waktu itu ya. Nah, hal ini menjadi lebih menyakitkan bagi keluarga karena jasadnya tidak diketemukan, keberadaan beliau. Keluarga menolak untuk disebut almarhum Tommy ya. Ini rekan-rekan media tentunya tahu. Seandainya itu anggota keluarga kita, lalu disebut bagaimana, kapan terakhir bicara dengan almarhum Tommy, ibu, bapak, istri, dan keluarganya menolak. Tommy belum almarhum, kenapa? Karena kami tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Ceritanya pun masih simpang siur. Secara budaya, kita ini orang timur, ya kan? Nggak usah bicara orang Batak dulu, sebagai orang timur saja, makam, kuburan itu penting sekali. Iya kan? Pangeran Diponegoro itu berperang karena kuburan leluhurnya digusur oleh Belanda. Artinya kita
menguburkan itu bukan hanya sekedar menanam seperti pohon saja. Ada banyak sekali makna di situ, lalu juga batin dari keluarga yang bisa merasa lega ketika sudah tahu ini anak saya sudah mati, ini anak saya masih hidup. Kalau mati masih ada pertanyaan lain kan, bagaimana matinya? Maka dari itu bisa dipahami jika keluarga tidak berkenan Tommy disebut sebagai almarhum. Saya sendiri merasa bahwa bagaimana saya dan rekan-rekan bisa membantu menguatkan batin dan mental keluarga itu penting sekali. Bukan hanya saudara-saudara Tommy, tapi ada Ria di sini yang cita-citanya mau membaptis anaknya. Nanti saja, tunggu tugasnya selesai, kata Tommy. Tunggu Natal, mungkin kita bisa lakukan di bulan Januari, ya kan? Sampai hari ini Samuel itu yang ceria, yang belum tahu bapaknya kenapa tidak pulang, masih belum bisa dibaptis karena memang menunggu. Kita tahu ada ibu yang berpuluh-puluh tahun membawa payung dan protes di depan istana karena anaknya belum ditemukan sampai hari ini. Ya. Kalau mereka mendoakan, mereka tidak tahu mendoakannya bagaimana. Jadi saya pikir ini adalah hal yang membuat kita semua harus bersungguh-sungguh membantu bagaimana keluarga bisa menghadapi ini. Dan bagi saya, hilangnya satu orang nggak bisa dihitung dengan satu orang saja, iya kan? Satu nyawa yang hilang, walaupun dia masih hidup dan dia disembunyikan atau teraniaya, maka itu adalah dosa bagi kepolisian Republik Indonesia dan dosa bagi kita sebagai bangsa ini yang tidak mampu, bukan hanya tidak mampu menemukan, tidak mampu memberikan penjelasan terhadap keberadaan Tommy. Jadi saya memberikan dukungan penuh kepada keluarga yang ada di sini agar diberikan kekuatan, karena ini adalah perjuangan yang sesungguhnya dari keluarga yang kehilangan, dan tidak mudah rekan-rekan pers, media, bantuan dari media dan netizen yang membuat kami bisa menjalankan pendampingan dengan lebih bersemangat dan lebih kuat. Semoga keluar dari tingkat kekuatan batin untuk tetap mencari dan kita bersama-sama bersama mereka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, rekan-rekan media semua, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Dari media apa? Pakai mic. Didekatin. Ya. Dekatin. Tadi kan ada dikatakan hilang atau hilang. Yang saya tanyakan di sini untuk hilangan itu didasarkan atas apa ya? Selain dari kejanggalan-kejanggalan itu, kalau sebagai teknologisnya, saya pengen tahu detailnya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kita summarize saja ya. Dari media apa, Pak? Jakarta TV ya. Oke. Ya, terima kasih. Tadi mendengar yang disampaikan tadi untuk kita semua kan jadi semua mendengar dari orang yang betul-betul tidak yakin kebenarannya. Apalagi tadi ada beberapa
sakit-sakit bisa yang saling bertentangan tidak sesuai. Jadi itu akan menjadi pertanyaan buat kita semua, bagaimana polisi bisa mengungkap yang anggota polisi saja. Masyarakat juga jadi heran kalau polisi bisa mengungkap anggotanya, bagaimana masyarakat lain. Ya, jadi pertanyaan saya adalah upaya-upaya hukum tadi kan sudah disampaikan, apakah memang mau terjun juga langsung ke sana, karena saya belum tahu apakah ada tim dari keluarga sudah ke sana langsung melihat tadi lokasi. Bilang tadi saya sempat dengar tadi disampaikan sebenarnya tidak seberapa keras kayaknya, atau kejadian itu nggak tahu jamnya jam berapa, terus apakah memang sungainya penuh dengan buaya, apakah Tony juga ini almarhum ini, almarhum Tommy ini tidak bisa berenang, saya belum tahu ya. Kayaknya bisa berenang, asal polisi nggak bisa berenang. Jadi itu sebenarnya dipertanyakan juga buat kami. Jadi kondisi psikologisnya ataupun kondisi fisik dulu daripada Tommy pada saat itu mungkin perlu dipertanyakan juga pada rekan-rekan yang lain, karena ini jadi pertanyaan juga kita semua yang ingin selesai itu sebagai kondisinya saat kejadian itu. Dan apakah mungkin dari PDA akan kesana untuk yang masuk ke sosial dari sini. Terima kasih. Ada lagi? Kita tiga-tiga dulu ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada media dari saya Jack dari media Muslim. Saya sangat heran kenapa satu anggota yang kepalanya di luar dijual kepada negara kok bisa hilang. Pertanyaan saya, karena saya mantan anggota, saya tahu Teluk Bentulu itu bagaimana modelnya, saya tahu Papua Barat bagaimana modelnya, tapi kok bisa menghilang? Peluru satu hilang, itu dicari sampai ketemu. Kenapa anggota satu hilang kok nggak bisa ketemu? Jangankan yang anggota yang hilang, dimakan KKB pun masih ketemu rangkanya. Pertanyaannya, kenapa polisi cuma sampai begitu, dan apa solusinya? Kapolri mohon jawab semua pertanyaan masyarakat ini. Terima kasih. Terry. Oke. Sebelum nanti dijawab oleh Inang dan Terry, saya akan kasih tanggapan sedikit. Yang memiliki kewenangan menurut KUHP untuk menyelidiki dan menyidik suatu dugaan peristiwa pidana dalam tindak pidana umum itu adalah penyidik kepolisian. Ya. Advokat punya tugas nggak? Punya. Tapi tugasnya bukan menyelidik dan menyidik. Tugas kami apabila polisi tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, maka tugas kami membela kepentingan korban ataupun klien. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ibu Borneo ya, mengatakan saya ingin detailnya ya Bu ya, seperti apa yang sebenarnya. Pertanyaan ini merupakan pekerjaan rumah dari institusi kepolisian. Kami sudah sampaikan semua kejanggalan-kejanggalan dari pertama, ya, dibilang katanya terjatuh dari lumpur. Yang kedua, tidak ada lumpur, mereka semua berenang. Ya. Orang sehat masuk akpol susah, ya, pendidikannya luar biasa ketat, masa bisa tiba-tiba hanyut berenang? Sungai cuma selutut. Sungainya itu jangankan dalam. Mungkin anak 8 SD itu bisa diving di situ, anak 8 SD. Yang jadi soal, kenapa bisa ada dua keterangan berbeda? Keterangan kedua, tiga keterangan berbeda. Dan keterangan yang terakhir yang digunakan sebagai dalil oleh kepolisian bahwa Tommy itu hanyut di tandusan dan dilihat oleh Roland, ini yang mesti digali. Apalagi setelahnya ketika Roland melihat ya Tommy itu terhanyut tiba-tiba gitu atau dia akan berenang gitu ya. Kenapa dia nggak nolong? Justru dia katanya Roland ini malah nyari si Martin. Lebih penting mana? Menangkap penjahat yang masih bisa ditangkap
atau menyelamatkan seseorang yang sedang dalam bahaya, yang mungkin saja itu imajinasi gitu ya. Nah ini kan menjadi suatu hal yang menurut saya tidak logis. Lalu yang berikutnya, ya, kenapa tadi kami meminta laporan penggunaan senjata? Ya, karena di pagi hari itu ada didengar oleh beberapa saksi yang kami tidak akan sebutkan siapa namanya. Itu ada 3 kali suara tembakan. Ya, kenapa kami minta laporan penggunaan senjata? Ya, untuk mencocokkan berapa yang bersarang di tubuh Martin, ya, berapa penggunaan peluru. Kenapa butuh pertanggungjawabannya? Untuk memastikan bahwa peluru itu digunakan dengan benar. Kalau tidak digunakan dengan benar, maka akan ada dugaan peluru tersebut digunakan untuk menembak target yang salah. Apakah target yang salah ini ada hubungannya dengan hilangnya Tommy? Ini yang kami minta untuk diselidiki. Dan penyelidikan itu tidak bisa normatif dengan mengatakan Tommy itu secara hierarki jabatan paling tinggi. Nggak mungkin lah katanya ada motif-motif untuk menghilangkan dia. Itu logika yang prematur. Relasi kuasa itu bukan hanya soal jabatan. Tidak. Kalau kita berbicara kasus-kasus lain, ya, bahkan ada seseorang yang difabel itu bisa memperkaos banyak perempuan. Dari mana relasi kuasanya? Awalnya kita semua tertipu. Nah sama ini juga. Jadi jangan melakukan pendekatan normatif di dalam keadaan-keadaan yang memungkinkan keadaan itu tidak bisa normatif. Nah tapi kalau sampai pejabat kepolisian saja sudah membuat premis seperti itu, ya siapa lagi yang mau kami harapkan? Gitu loh ya. Jadi tolong teman-teman pahami, di sini kita harus berjuang bersama, ya, untuk meminta polisi bekerja sungguh-sungguh, bekerja profesional, bekerja dengan kepentingan untuk mencari di mana itu Tommy Samuel Mabrur. Itu mungkin Ina mau nambahin sama Terry ya? Ya, kita kan bukan belajar dari hanya kasus Tommy ini saja, ya kan? Saya menjawab pertanyaan tadi Adinda dari Borneo, bahwa mungkin karena memang yang dinamakan penegak hukum yang menjadi ujung tombak itu polisi, maka kita tetap harus percaya walaupun itu tidak masuk akal, ya kan? Terjadi dalam banyak kasus yang paling masih segar dalam ingatan yang saya sendiri ikut di dalamnya, kasus Joshua Sambo, di mana semua keterangan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan fakta, bahkan itu adalah rekayasa. Ya. Dari mana kita mendapatkan trust ketika tidak ada pihak lain, tidak ada pembanding? Keluarga ingin mencari, namun pihak yang harusnya lebih giat mencari malah menghalang-halangi. Sekarang saya bicara gini, tadi kan sudah dijelaskan secara detail kejanggalan-kejanggalan dari satu nomor dibacakan oleh Dr. Manotar. Saya mau bicara kepada Anda soal batin nih, soal energi. Kalau suamimu hilang dan kau sudah cari dan jawabannya itu beda-beda, bilang dia tergelincir, bilang dia hanyut, bilang dia ditangkap KKB, itu aja kamu bertanya nggak? Kenapa 3 orang memberikan 3 keterangan yang berbeda? Lalu kenapa tidak bergegas yang tadi dikatakan oleh Abang Martin untuk mencari? Ini ada ibu yang kehilangan anaknya yang bersedia memberikan waktu, tenaga, harta, dan bahkan nyawanya juga bisa kalau mau ditukar. Ya Inang ya, Ate. Lalu kau sedang berduka didatangi oleh komandannya. Mau proyek 4 miliar. Does it make sense? Jadi kalau ada pertanyaan dari mana kita bisa merasa bahwa ini janggal, itu tadi fakta. Lalu ada lagi batin yang nggak nyambung. Kalau saya punya teman kehilangan, nggak mungkin saya tawarin kamu naik ini ya jabatannya. Yang naik jabatan tuh Kapolresnya. Maksudnya gini, motivasi dari dugaan itu dihilangkan kalau dari pihak keluarga. Sayang, kalau soal motivasi, sampai sekarang kamu tahu nggak motivasinya Sambo tembak Joshua apa? How? Itu nanti, motivasi itu nanti. Ini keluarga nih ada mamahnya
Yang kalau anaknya mati mau kuburkan anakku, kalau anakku hidup kasih tahu aku di mana biar aku samperin, biar aku datangi. Mau di ujung dunia juga aku datangi karena itu anak saya, belum lagi ini istri. Ada anak bayi yang belum bisa dikasih tahu bapaknya mati atau hidup. Jadi ini bukan main-main. Jadi semua kejanggalan itu kan fakta-fakta yang ada di lapangan. Tapi yang tadi saya bilang, ini batin keluarga, mental keluarga mau kau bayar dengan apa sayang? Kalau ketemu dia, mati atau hidup, ini kan berbulan-bulan kita nggak bisa ganti. Kamu pikir bisa tidur nyenyak? Ibunya, coba tanya sama Inang, Amang, Nyonya, gak bisa sayang. Seandainya itu anakmu atau suamimu, you would do the same thing. Satu nyawa yang hilang itu sama dengan kita membunuh seluruh semesta. Jadi nggak bisa. Oh itu ada 65 anggota, satu yang hilang, nggak gitu caranya. Nggak gitu. Dan ini tragedi, ya, bukan peristiwa operasi senyap lalu ada yang tewas, ada yang hilang, ada yang terluka. Ini tragedi. Kenapa? Karena selama 6 bulan ini nggak bisa kau bayar atau kita semua bayar apa yang dirasakan oleh mamanya, bapaknya, mertuanya dan istrinya. Itu loh yang membuat kita tuh menjadi manusia. Makanya dalam Pancasila itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya tidak melihat cara-cara yang dilakukannya itu adil, tidak beradab juga, nggak ada adabnya. Menawarkan proyek sementara orang masih berduka, nggak ada adabnya. Menawarkan pangkat sementara keberadaan dari adiknya belum ada. Jadi ini semua saya pikir hanya bisa kita ikut berjuang apabila kita punya empati. Kalau ditanya kenapa sih Ina kok bisa seperti itu rasanya, kamu rasakan aja jadi mamanya Tommy. Because I felt how to be a mother of Joshua at that time. Dan itu tidak ada yang lebih menyakitkan dari seorang ibu kecuali kehilangan anaknya. Apakah dia atau mati itu urusan lagi. Tapi berbulan-bulan ini adalah waktu yang tidak bisa kita kembalikan. Dan itu menurut saya tidak beradab dan tidak adil. Thank you. Oke, sebelum ke Terry saya tambahin sedikit begini ya. Dalam menentukan suatu motif dalam konstruksi hukum harus bisa dipastikan dulu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Kalau ini kita belum bisa menentukan motif karena kita aja nggak tahu di kejadian sebenarnya sekarang seperti apa. Ya, tapi mungkin bukan motif yang rekan Ibu sampaikan tadi, praduganya seperti apa gitu ya. Nah, buat kami secara general hanya ada 2 praduganya. Apakah ini bentuk kesengajaan atau yang kedua ini merupakan bentuk kelalaian yang akhirnya ditutup-tutupi. Atau bisa pembunuhan berencana juga. Itu sengaja itu. Jadi ada 2 secara general. Yang pertama kesengajaan, yang kedua kelalaian yang ditutup-tutupi. Itu dulu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait praduga. Untuk selanjutnya nanti kami akan sampaikan lagi ketika kami melihat update terkait hal-hal yang sifatnya bisa kami update ke media. Oke, rekan Terry silakan. Terima kasih buat rekan media. Dan tadi saya mau jawab pertanyaan dari Bang Gita dari Jakarta TV ya Bang ya. Nah, untuk pertanyaan Abang tadi, apakah keluarga sudah sampai ke TKP? Saya langsung Bang, saya lah yang langsung mewakili keluarga untuk turun ke TKP bersama dengan seorang teman saya. Yang mana teman saya ini saya datangkan dari Medan hanya untuk mendampingi saya, karena mengingat bahwasannya hubungan saya dengan Polres Bintuni dan Polda Papua Barat sudah kurang baik bisa saya sampaikan. Jadi untuk menjaga keamanan saya membawa satu orang yang bisa dibilang termasuk keluarga lah, dekat dengan keluarga kita dari Siantar begitu. Nah, saya di TKP itu bermalam sekitar 2 malam, Pak. Jadi sebutkan TKP-nya Bang. Sebutkan TKP-nya. Nah, di TKP-nya itu menurut keterangan saksi. Menurut keterangan saksi yang dimana abang saya dinyatakan hanyut di situ. Nah, kemudian itu TKP-nya ada di Sungai Rawara, Kampung Maya Lama, Distrik Posola Barat, begitu. Kita berjalan kurang lebih sekitar
Kalau di total sekitar hampir 20 jam kita berjalan, sekitar 9 jam, 9 jam. Dari titik awal Kampung Meyerga menuju Kali Cempedak itu sekitar 8 jam, kemudian dari Kali Cempedak itu sekitar 1 jam. Tapi dibagi menjadi 2 hari, jadi 2 kali berjalan, begitu kira-kira. Kemudian, apakah Tommy bisa berenang seperti yang abang tanya tadi? Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Abang Martin Simanjuntak, yang mana kalau masuk polisi itu kan syarat utama adalah bisa berenang. Yang mana setiap tes polisi itu tes berenangnya itu 25 meter, dan kalau tidak sampai ya dipastikan kalah begitu. Jadi ditambah lagi ketika mereka pendidikan selama 4 tahun, mereka selalu diajari berenang, diajari bela diri dan lain-lain. Nah, kemudian untuk kondisi fisik Tommy ketika melakukan operasi, saya dapat pastikan kalau Ibtu Tommy Marbun ini ketika melakukan operasi dalam keadaan fit dan dalam keadaan yang tidak terlalu berat, tidak seperti saya ketika saya ke TKP. Karena ketika saya ke TKP, saya ini bawa tas yang beratnya 22 kilo. Karena saya persiapkan makanan sendiri, bahkan saya bawa kompor, bawa panci sendiri, tanpa ada bantuan dari Polda Spesial pun. Itu persiapan pribadi. Nah, kenapa saya bilang kondisi fisik Tommy itu kuat? Karena dalam perjalanan dari Kampung Meyerga sekitar 15 sampai 30 menit, mereka berhenti. Ini keterangan saksi. Mereka berhenti, itu Tommy sempat memberikan sayembara kepada anggotanya. Siapa yang bisa bawa barang saya, nanti pulang operasi saya berikan hadiah sepatu. Ada anggota namanya Hendy. Dialah yang membawa barang itu Tommy sama Marbun sampai ke TKP. Jadi dari titik pemberhentian mereka itu dari Kampung Meyerga, ada sekitar 30 menit dari Kampung Meyerga. Dari situ sampai ke TKP, itu Tommy sudah tidak membawa apa-apa kecuali senjata. Karena barang dia sudah dibawa oleh anggota, yang mana anggota ini berniat membawa karena diberikan hadiah sepatu nanti setelah pulang operasi tersebut. Begitu. Jadi saya yakin kondisi fisiknya tidak seberat seperti apa yang saya alami. Bahkan saya pun membawa 22 kilo, menurut saya tidak terlalu berat untuk medan seperti itu. Bukan kayak medan gunung ini, Bang. Kalau medan gunung kan dia curam. Kalau medan gunung kan dia curam begini. Kalau ini tidak. Dia cuma bukit, jalan, naik turun. Cuma kendalanya kemarin itu hanya jalannya berlumpur. Karena apa? Karena ketika kita berangkat ke TKP itu dalam posisi hujan, begitu. Cuma itu aja yang menjadi kendala. Kalau untuk masalah kondisi fisik Tommy bisa saya pastikan lah bahwasanya tidak dalam keadaan seperti apa yang saya alami. Bahkan ketika saya sampai di TKP untuk pulang ke tempat kita berbivak itu kita menyeberang basah menggunakan tali yang mana airnya itu sebatas dada. Saya bisa kasih nanti ke teman-teman media terkait video ketika kita menyeberang basah atau video TKP, nanti biar teman-teman media yang menilai bagaimana TKP ini. Karena saya tidak mau menyimpulkan, tapi menurut keterangan saksi, air di TKP ketika dia melihat itu Tommy sama Marbun itu sebatas lutut. Itu keterangan Roland Manggapro selaku Kanit Resmob Polres Teluk Bintuni. Dia yang memberikan keterangan bahwasanya ketika dia keluar dari hutan dia melihat itu Tommy sama Marbun berdiri sebatas lutut. Nah, kemudian ketika saya menyeberang basah, saya lewat air itu sebatas dada. Nah, itu yang mungkin dapat saya jelaskan untuk abang dari Jakarta TV. Mungkin begitu, Bang. Terima kasih. Teman-teman media ada pertanyaan lagi? Silakan. Dari media apa? Ya, saya Dianu dari JCB News. Saya mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama dari kuasa hukum mengenai tadi ada dikatakan 30 juta ya uang operasional itu saya nggak tahu apakah uang apa tuh yang dia harus itu dari almarhum. Saya pertanyaan bagi kita itu kenapa bisa begitu? Itu pertama. Kedua, kalau berkenan ibu istri dari ini ada nggak sih tanda-tanda sehari atau 2 hari sebelum atau mungkin dia curhat kenapa gitu? Karena mungkin kan namanya suami istri kan pasti ada keluhan, dan ini curhat. Boleh nggak dikemukakan di kita supaya kita tahu juga mungkin ada hal-hal yang bisa
media bisa tahu. Itu aja dari saya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan saya Nancy dari Indonesian Newspaper. Pertama-tama saya ucapkan turut prihatin dan berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Kebetulan saya juga belum tahu. Kan tadi saya bilang belum tahu. Turut prihatin terhadap kondisi ini. Karena saya pribadi juga pernah mengalami ditinggalkan dan kehilangan. Dan yang saya mau tanyakan adalah pada para kuasa hukum, setelah konferensi pers ini, apa langkah yang akan dilakukan? Karena kita semua sama-sama tahu bagaimana kondisi keadaan legal hukum di negara kita. Bahkan saya sendiri pun secara pribadi ada beberapa laporan ke Polda, bahkan saya juga beberapa laporan ke Propam. Dan memang kondisi hukum dan kepolisian di negara kita seperti ini. Sebagai saya juga seorang Batak, banyak juga petinggi-petinggi kita yang halak kita. Jadi miris buat saya kalau sampai terjadi seperti ini. Apa yang akan kita lakukan? Karena sampai saat ini saya juga masih mencari jawaban atas apa yang saya laporkan. Jadi mungkin ini suatu pembelajaran buat saya untuk langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seluruh kuasa hukum. Terima kasih. Itu tidak ya? Jawab pertanyaannya. Apa tadi? Sebelumnya saya jelaskan secara singkat. Jadi beberapa hari sebelum suami saya pergi menjalankan tugas itu, dia sempat mengeluh memang beberapa kali ke saya. Dia bilang dia merasa dia didesak-desak supaya cepat naik ke hutan menjalankan operasi senyap ini. Di situ sempat saya tanya didesak siapa. Suami saya bilang didesak Bapak Chairuddin Wahid. Dia bilang pada saat itu menjabat sebagai Kapolres Teluk Bintuni. Di hari kejadian, di hari saat suami saya berangkat itu tanggal 15 Desember, waktu jam makan siang, saya dalam mobil, suami saya itu tiba-tiba dia pengen banget ngobrol. Sampai dia mendesak saya turun dari mobil. Tapi karena saya udah mau jalan, saya sudah dalam kendaraan, setengah mobil udah masuk ke jalan raya, suami saya sampai kejar keluar jalan raya. Dia bilang, sini mami ngobrol dulu katanya. Tapi di situ saya tidak ada firasat apa-apa, jadi saya cuma bilang, nanti pulang beli makan baru kita ngobrol. Setelah itu saya pulang, ternyata suami saya sudah tidak di rumah. Saya chat, ternyata dia bilang lagi di posko. Yang disitu saya pikir mungkin lagi di Polres. Setelah itu suami saya sorenya pulang, saya tanya, tapi tadi mau ngobrol apa? Tapi dia bilang nggak jadi, katanya seperti itu. Terus dia bilang, mami nanti tolong kirimkan uang 30 juta. Dia bilang, saya protes. Uang apa? Katanya uang transport. Terus itu saya bilang, lah kok tugas negara kok pakai uang pribadi? Tapi di situ suami saya sempat bilang, iya soalnya yang desak-desak nggak kasih modal, katanya seperti itu. Dan saya di situ tidak tanyakan lagi itu untuk siapa, karena saya tahu itu ditujukan untuk ex-Kapolres Bapak Chairuddin Wahid. Setelah itu suami saya bersiap-siap, sekitar jam 7 malam saya telepon mertua saya sebelum suami saya berangkat. Ini kebiasaan kami. Jadi suami saya ini bukan pertama kali ke hutan, ini udah lebih lah dari sekali. Saya video call mertua saya. Di situ kami berdoa bersama sebelum suami saya berangkat dinas. Di situ suami saya menangis. Di situ saya tanya, saya bilang, tapi kalau aku nggak usah pergi. Tapi di situ dia cuma ketawa-ketawa saja. Terus saya bilang nggak apa-apa katanya. Terus dia cium anak saya ketawa-ketawa. Dia sempat bilang gini, Sam senang berarti kami pulang dengan selamat. Terus setelah itu dia pergi, malamnya dia sempat chat saya, tapi di situ kondisinya saya sudah tidur, jadi saya baru bacanya besok harinya. Di situ suami saya chat, di
isinya itu antisipasi kalau terjadi hal buruk. Itu yang menurut saya tidak tahu ini benar suami saya hilang atau dihilangkan. Seperti itu. Dan saya punya satu permintaan untuk Bapak Kapolri dan Bapak Presiden. Tolong kembalikan suami saya. Apapun kondisinya. Anak saya tunggu bapaknya di rumah. Tolong saya. Terima kasih. Mungkin sedikit saya tambahkan buat teman-teman media bahwa ini fakta ya, yang saya sampaikan ini fakta, bahwa di bulan 12 di tanggal 3 Desember sampai tanggal 10 Desember itu saya ada di Bintuni karena saya dalam rangka berkegiatan mengikuti pertandingan biliar yang diadakan oleh abang saya dan Kapolres begitu. Nah, di situ sudah disampaikan abang saya kepada saya, Terry, kok di sini dulu sampai bulan 2 ya, katanya. Ah, ngapain? Bilang. Terus dia bilang, nanti biar saya ajak kau jemput DPO ini. Nah, ternyata si DPO ini sudah berjanji akan menyerahkan diri di bulan Februari. Nah, itu yang membuat juga kebingungan di keluarga. Kenapa bisa terjadi operasi ini? Sementara si DPO ini sudah berjanji kepada abang saya selaku Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni untuk menyerahkan diri di bulan 2. Itu yang buat kita bingung kenapa operasi ini bisa dilangsungkan. Saya tidak tahu siapa yang memberikan perintah. Begitu. Itu kenapa ketika saya dengar kabar abang saya hilang di hutan, saya kaget karena yang saya tahu rencana dari kakak ipar saya dan abang saya adalah membawa anaknya ke Siantar untuk baptis di bulan 12. Tapi kenapa tiba-tiba ada operasi? Dan operasi itu sebenarnya tanggal 2 Desember. Saya ini tiba di Bintuni tanggal 3 Desember. Harusnya kan saya sudah tahu akan ada operasi ini. Tapi abang saya mengatakan kalau nanti DPO ini akan menyerahkan diri di bulan 2. Dan dia sudah berjanji kepada abang saya untuk menyerahkan diri bulan 2. Kenapa dia tidak mau menyerahkan diri di bulan 12 si DPO tersebut? Karena dia bilang dia mau Natal dan Tahun Baru bersama dengan anak istri di rumah. Itulah kenapa kita sangat kaget ketika dengar berita seperti ini. Kenapa ada operasi? Dan operasi ini sangat-sangat janggal menurut kita. Harusnya di bulan 12 setiap Polres maupun Polsek itu kan fokus untuk operasi lilin. Pasti itu. Seperti dengan kalau lebaran operasi ketupat. Tapi kenapa ini bisa ada operasi senyap? Dan sebenarnya itu tanggal 2. Yang mana saya di Bintuni itu mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 10 Desember. Saya tidak tahu akan terjadinya operasi ini. Mungkin begitu untuk teman-teman media memperjelas. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Jena? Oke, baik. Tambahan dari saya. Saya kurang lebih 30 kali lebih mendengar kesaksian keterangan dari istri Ibtu Tommy Marbun tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi baik di DPR RI Komisi 3 rapat dengar pendapat dan di podcast di Uya-Kuya begitu ya. Wah, kalau melihat di situ banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dan bisa menjadi petunjuk. Dan barusan kita dengar curhat pertanyaan dari media, apa sih yang dia keluhan-keluhan yang dialami oleh Tutomi sebelum berangkat ke lapangan? Dan dijelaskan barusan tadi bahwa ada keluhan-keluhan dia merasa ketakutan, merasa dihantui, dan kedua ada rasa tekanan dari Kapolres, begitu ya. Dan selanjutnya diminta uang. Saya nggak tahu, kasihan ya Kapolres Teluk Bintuni ya. Kalau tidak dikasih anggaran oleh negara, kok harus minta dengan anak buahnya ya? Yang tidak masuk akal, logika sehat. Perlu ditanya dengan Kapolri dan Kapolri perlu jawab ini, atau pemerintah perlu jawab ini. Ketika ada operasi seperti itu, ada kegiatan-kegiatan seperti itu, apakah tidak diturunkan anggaran? Begitu ya? Itu harus jelas ini kenapa sih? Sebenarnya ada apa? Dan ini harus dibuka terang-benderang. Begitu ya? Ini ada tekanan loh. Dan selanjutnya juga bahwa
tadi dengan kejanggalan-kejanggalan itu harus dibuka semua. Kalau dia ini menurut Wakapolres bahwa ini speedboatnya terbalik, sekarang tadi kan beliau kasih tahu dari ditanya, apa mungkin Ibtu Tommy sendiri di situ dan tidak ada orang di situ? Ya, kalau terbalik, begitu ya. Kalau tergelincir, pertanyaan yang kedua tergelincir, siapa di situ? Kok ada yang melihat? Kalau ada yang melihat, kenapa tidak ditolong dan dibiarkan? Ya, ketiga, tadi Kadipnya melihat katanya lagi berenang, air segini. Wah, logika loh. Keponakan saya umur 4 tahun bisa berenang ya di tempat yang dalamnya 1,5 meter loh. Ini saya punya keyakinan dan tadi dijelaskan istrinya dari Ibtu Tommy bahwa Tommy ini bisa berenang dan adiknya juga katakan bisa berenang. Kok bisa ke bawah air? Kok bisa hilang? Makanya perlu tadi pertanyakan kami, ini hilang atau dihilangkan? Ya, perlu dijelaskan. Jadi kejanggalan sebenarnya kalau Kapolri mau menuntaskan ini, mengungkap ini, hal sepele. Nggak gampang, sudah ada petunjuk-petunjuk kejanggalan kok. Pertanyaan mau atau tidak? Makanya saya tadi katakan kalau Kapolri tidak mampu, sudah bilang tidak mampu. Biar kami nanti cari tim independen seperti kejaksaan, seperti TNI, masyarakat dan media sosial seperti wartawan dan semuanya lah. Begitu ya. Menyerah aja kalau tidak mampu. Tapi kami masih percaya dengan Kapolri. Kapolri memiliki hati nurani bahwa jangan sampai anak buahnya hilang. Wah, tidak ada tanggung jawabnya dong. Contoh Wakapolres, Kapolresnya ya. Wah, anak buahnya hilang, Kapolresnya dipromosikan jabatan. Ada apa? Pertanyaan dong, ada apa? Oleh sebab itu, jangan dong diperiksa di daerah, periksa dong di Mabes Polri, kan begitu ya. Bentuk tim yang netral, independen, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Kan begitu ya. Ini mungkin dari saya, kami berharap sekali lagi Kapolri memiliki hati nurani. Terus Presiden ya dengarkan dong keluhan daripada keluarga istrinya. Supaya kalau Pak Presiden masih memiliki hati nurani ya, rasakan apa yang keluarga rasakan. Kami sebagai pengacara merasakan itu juga ya. Makasih untuk dukungan teman-teman semua. Saya lihat tadi ini pada menggunakan pelampung tadi ya. Ini semua pada menyeberang. Tentu saya tidak tahu apakah Tommy itu bilang dia menggunakan pelampung atau enggak. Itu mungkin bisa dicarikan petunjuk di sana. Ya. Airnya segini itu ini apa ini semua? Itu dalam pencarian, Pak. Ini dalam pencarian, artinya kan dalam pencarian tugas juga kan menyeberangi sungai pasti menggunakan safety kan? Enggak ya? Cuman sepinggang airnya. Nanti akan diperjelas oleh Abang Tarigan. Sebelum Abang Tarigan, ini karena waktu sudah menuju ke sore. Iya, ini dari pintu. Ada pertanyaan lain dari teman-teman media? Satu? Ada lagi terakhir? Enggak, ini tambah. Di luar yang tambah. Terakhir. Dari media mana, Pak? Dari Radio Berita Kasih, Pak. Oke. Oh, siap. Apa dari nama ya? Iya, Pak. Tadi sebenarnya udah dijawab sama adiknya apakah informasi tingkat kepentingan dari operasi yang dilakukan tim dari Bang Tommy ya itu penting banget apa enggak gitu, dapat informasi apa enggak, jadi seberapa urgensi harus dilakukan dan apakah itu sekarang itu justru masih dilakukan gitu. Kalau penting kan berarti siapapun ada terkendala apa masih dilakukan. Terus kemudian untuk kawan-kawan dari rombongan Bang Tommy yang dinyatakan selamat gitu hidup, itu kira-kira susah nggak untuk ditanya gitu atau diakses. Dan ketiga, setelah tadi dari istri mohon izin kalau misalnya ada di Inang, saya mau dengar suaranya untuk mengangkat sini dari orangnya biar Pak. Makasih Bang. Saya mau tambahin dari istrinya Pak Tommy. Mohon maaf. Ini sangat pokoknya sangat saya melihat itu sangat gandul banget karena sebelum beliau pergi dia meminta uang 30 juta. Ya. Sedangkan ini
Kapolres berpangkat AKBP mau naik ke Kombes, dia siap-siap harus cari dana, pecah bintang. Curiga pertama nih. Yang kedua, memang di Bintuni itu nggak ada polsek ya, cuma ada Polres, apalagi dia jauh dari kota, ya dari kota Bintuni, yang jauh. Nah, kenapa kok sampai menghilang begitu, kok nggak bisa ketemu orangnya? Itu saya kembalikan lagi. Peluru satu, kita sebagai anggota harus cari sampai ketemu. Kalau yang ketemu kita penjara, kita masuk sidang bisa dipecat. Nah, kok ini satu anggota yang punya anak negara ini, dia yang berbakti buat negara, kok sampai dikatakan nggak bisa. Sebenarnya mudah ini dia. Karena sebenarnya orang yang pertama kali yang mengantarkan handphone itulah yang dia besar. Kamu nomor di mana dan di mana itu sebenarnya mudah. Tapi ya saya nggak tahu. Itu selanjutnya urusan dari kepolisian. Terima kasih. Sebelum ke Inam, saya kasih kesempatan terakhir untuk menjelaskan tadi ya terkait yang ditanyakan. Habis itu saya kasih kesempatan kepada Mama dari itu Komisioner Marbun, baru kemudian kita akan tutup dan akhiri konferensi pers ini ya. Oke. Terima kasih yang kami hormati rekan-rekan media, rekan dari pengacara Inam Irma. Mungkin saya sedikit jelaskan bahwa kejadian tanggal 18, tanggal 19 saya sudah ke sana. Tapi hari itu rencana kita pakai heli, tapi ada yang cancel. Karena ada yang cancel, kita tidak jadi pakai. Akhirnya kita sewa pesawat, yang kecil itu. Kemudian besoknya tanggal 19 itu kita telepon lagi heli. Yang punya heli bilang panjar dulu, jangan nanti di cancel lagi macam kemarin. Jadi kita bingung siapa yang cancel. Tapi kita tidak ambil pikiran ke situ. Akhirnya kita bayar heli untuk pencarian tanggal 20. Kemudian tanggal 21 saya 9 orang, 4 kami masyarakat, Kapolres sama 4 anggotanya, 9 orang itu kita ke TKP yang dibilang di sana zona merah itu. Jadi kita ke TKP, kami bermalam di sana di TKP tempat titiknya hanyut Tommy. Jadi itu makanya kalau dibilang air deras begini begitu, kalau sama saya nggak bisa mereka berbohong, karena saya tahu di situ, satu hari saya di situ dan bermalam di situ. Besoknya baru Kapolres bilang itu ada AKP 5 orang bersenjata itu perkiraan berkun. Saya tidak pernah melihat satu orang manusia di situ. Dan kembali ke posko dari tanggal 21 sampai tanggal 31 saya di posko sama Kapolres. Jadi saya tahu persis apa yang dilakukan. Dan selama tanggal 21 sampai tanggal 31 tidak pernah ada pengamanan baik dari TNI Polri di tempat TKP. Padahal saya sudah sampaikan sama Kapolres, karena Kapolres menyampaikan bahwa itu zona merah. Saya bilang minta bantuan ke TNI sama ke Kodim sama dengan protokol Brimob. Jadi itu tidak ada dilakukan. Malah bantuan TNI diperlukan lagi sama Kapolres. Jadi tidak ada. Jadi airnya di sana itu sebatas dada. Yang jadi tanda tanya bagi kita, Roland bilang dia dengar orang berteriak karena dia sudah masuk dalam hutan. Dia keluar, dia lihat kasat berdiri air selutut. Tiba-tiba duduk dan angkat tangan hilang. Itu kan sangat janggal sekali. Mustahil. Karena namanya kalau orang hidup duduk tersapu air, pasti ada gerakan untuk menyelamatkan diri karena minum air. Itu menurut kami. Tapi keterangan dari Kanit Resmoknya Roland ke saya langsung dia disampaikan, dia lihat kasat duduk sebatas selutut, dia mau tolong, tiba-tiba terdorong langsung hilang. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, dan sampai pencarian ketiga seperti yang disampaikan tadi dari Basarnas, hasil rilis dari Basarnas mengatakan mereka tidak pernah mencari di titik tempat hanyutnya Tommy. Mereka hanya mencari di titik hijau sama kuning.
Jadi kira-kira begitu rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih Bung Kalidat. Waktu dan tempat saya berikan kepada Inang ya. Ini walaupun berat Inangnya lagi berduka ya, tapi ada baiknya Inang sampaikan apa yang Inang rasakan atau Inang ingin sampaikan supaya mungkin terdengar ke pemimpin kita. Silakan Inang. Terima kasih kami sampaikan kepada media dan para tim pengacara yang ikut hadir di tempat ini. Saya sebagai orang tua dari Tommy Samuel Marhum, sejak kejadian 2 atau 3 hari saya telepon Bapak Kapolres, mantan Kapolres, tapi tidak diangkat. Saya chat, besoknya baru di telepon saya, bilang, Inang percayakan sama saya, adik saya itu masih ada. Tolong Bapak, kalau saya nggak sanggup saya berangkat ke Bintuni karena begitu jauh. Pada saat ini memang lemah pada saat itu. Jadi Bapak itu bilang, katanya Inang sakit. Ya, saya sakit. Sejak kejadian itu, saya tidak baik. Jadi tolong Bapak dibantu pencarian anak kami. Siap Inang akan melakukan. Nah, setelah saya bulan 1 Januari tanggal 23 saya berangkat ke Bintuni. Memang keadaan saya saat itu memang lemah, tapi saya berjuang demi anak saya. Saya mau mencari di mana anak saya Tommy. Saya pergi ke rumah Bapak mantan Kapolres. Saya ajak menantu Eda dan Bapak, ayolah kita berkunjung ke rumah beliau. Karena saya sebagai orang tua saya meminta pertanggungjawaban bagaimana keadaan anak saya. Kami pergi, terus Bapak itu bilang, Inang percaya kalau adik saya itu masih ada, tapi mungkin saja adik saya itu ada nangkap di sungai, ada gua Gondoruo katanya. Terus Bapak, saya nggak tahu masalah itu Bapak. Saya minta di mana anak saya itu nih Pak, minta tolong. Kalau saya Inang, memang tim sudah mau berangkat besok. Kami akan berangkat ke TKP. Tapi saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati karena KKI sudah menunggu di sawit. Saya pada saat itu nggak tahu bagaimana posisi sawit itu. Sudah menunggu di sana karena kalau memang nanti ada tembakan, pencarian kedua akan gagal. Terus saya bilang, Bapak, saya minta tolong lah Pak. Saya nggak tahu masalah medannya bagaimana. Saya minta kejelasan bagaimana anak saya Tommy. Di mana anak saya Tommy? Tolong Bapak. Ya Inang percaya kalau anak saya itu masih ada. Adik saya itu masih ada. Inang percayakan sama kami. Nah, saya kecewa. Sangat kecewa karena saya menghargai Bapak itu. Sebelum pencarian kedua saya pergi, tapi setelah pencarian kedua tidak jadi dilakukan karena pecah lompat. Kalau saya merasa apa salahnya karena tidak jauhnya rumah Bapak Kapolres itu dengan tempat tinggalnya Tommy. Apa salahnya datang menjenguk kami atau menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi pada pencarian kedua. Kami tunggu-tunggu tidak ada tiket. Di situ saya paling kecewa. Saya menghargainya sebagai pimpinan dalam kami. Sejak mau baptis Sam, mungkin nggak jadi baptis Sam bulan 12. Kenapa Pak? Karena banyak tugas. Saya perasaan sebagai orang tua, kalau memang itu menjadi menghalangi untuk acara itu, sudah kita tunda Januari lah ya Ma. Ya Pak, tapi berita ini yang kami terima, kami tidak terima. Kami meminta kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Kapolri yang terhormat. Kami minta di mana keberadaan kami Tommy. Itu satu-satunya kami. Tidak ada yang kami minta. Hanya di mana keberadaan kami Tommy. Bagaimana nanti Sam kalau sudah besar menanyakan di mana Bapak saya. Kalau memang anak saya sudah tidak ada, di mana pesannya?
Presiden dan Bapak Kapolri dengan hati nurani, jeritan hati seorang ibu, tolong Bapak dengarkan saya Bapak. Tolong Bapak kembalikan darah kami. Di mana keberadaannya Bapak? Kami mohon. Kami yakin dengan hati yang terbuka, dengan lapang dada, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri yang terhormat dapat menolong kami, orang kecil ini. Tolong Bapak, tolong dibantu kami untuk melihat atau mencari keberadaan anak kami Tommy Samuel Martun. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita sudah sama-sama dengar penjelasan dari tim bantuan hukum. Kita juga sudah dengar jeritan dan tangisan keluarga itu Tommy Samuel Martun. Jeritan dan tangisan ini saya harap sampai ke telinga dan juga pendengaran dari pimpinan-pimpinan negara kita. Teruntuk yang kami hormati mantan klien saya, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming, tolong Bapak dibantu Pak. Ada tangisan keluarga korban di sini. Perintahkan jajaran Bapak, Kepolisian Republik Indonesia dan seluruh jajarannya untuk segera melakukan pencarian tahap 4. Karena tidak ada alasan buat negara ini untuk tidak mencari sampai ketemu itu Tommy Samuel Martun. Saya pikir itu saja dari kami semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan insan pers, karena kami sangat meyakini bahwa tanpa kehadiran teman-teman media, perjuangan kami tidak akan ada artinya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih ya.